Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tinantinya mari setelah kita mengucapkan syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia-Nya pada siang hari ini. Allah izinkan kita semua untuk hadir melaksanakan ibadah salat zuhur. Kita thalabul ilmi, semoga semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Kajiannya tafsir atau tadabbur ayat-ayat perniagaan. Sekarang kita akan tadabburi atau kaji surat As-Saff ayat 10. Bagi yang bawa Quran digital bisa dibuka. Surat As-Saff ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ساكنة طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين. Ya, ayat 10 sampai 13. Hai orang-orang yang beriman, nih artinya. Hal adulukum ala, bukankah saya tunjukkan kepada kalian, ala tijaratin, pada sebuah perniagaan, bisnis, tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dan harta kalian dan dengan diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu baik untuk kalian jika kalian mengerti. Balasannya, dapatnya, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yadkhulukum jannatin tajri, dan Allah akan masukkan kalian di surga yang berjalan di bawahnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibah, tempat-tempat yang baik fi jannati adn. Ini tempat tinggal yang baik di surga Aden. Dzalikal fawzul adzim. Wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain kalian menyukainya. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah, fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Basyiril mu'minin, berikan kabar baik bagi orang yang beriman. Ayat ini sedang bicara yang namanya esensi perniagaan. Orang yang paling tidak mau rugi itu niagawan atau pebisnis. Ya. Orang yang tidak pernah mau, orang yang mindset besarnya harus untung, itu namanya pebisnis, betul ya? Karena orang yang lain itu tidak punya mindset itu. Makanya dalam guyonan, kenapa Nabi Yusuf itu justru dijual sama yang dapat. Kan kalau saya tes sama kalian nih, kalau kalian nemu anak ganteng, coba, yang ingin jadiin anak angkat tangan. Yang ingin ngejual jadi angkat tangan. Karena yang dapat ini pedagang, ya dijual dia. Jadi pedagang itu pokoknya apa aja jadi untung aja. Kalau enggak gitu enggak jadi pedagang. Gitu. Makanya kenapa beberapa orang pintar itu gagal jadi pedagang? Karena enggak punya mindset itu. Kenapa dalam penelitian itu pedagang itu harus nilainya yang biasa-biasa. Bahkan cenderung kalau dia kuliah, yang bagus itu 2,1. 2,5 ke atas enggak jadi pedagang. Dia menjadi pemikir. Karena orang pintar itu dia akan lebih mempertahankan idenya daripada untungnya. Nggak apa-apa rugi, yang penting ideku dipakai. Itu orang pintar. Kalau pedagang, nggak apa-apa, nggak dipakai, yang penting untung. Nggak apa-apa kehilangan idealisme, yang penting untung, betul ya? Itu pedagang, kalau nggak gitu bukan pedagang. Makanya terkadang antara
para aktivis yang dagang sama bisa nggak ketemu gara-gara emang esensi atau mindset pedagang itu untung. Nah, ini ada satu bisnis yang untungnya gede. Nah, ini Quran mengajak bicara manusia dari sudut perniagaan. Karena memang yang pertama, memang masyarakat Quraisy atau Arab secara umum memang sumber mata pencahariannya sebagian besar pedagang. Yang kedua, secara umum dunia itu sebenarnya bisnis, bahkan bertani itu juga bisnis. Gitu. Bukan pertanian itu juga bisnis. Kalau pertanian nggak ada bisnisnya, tidak jadi income. Gitu. Nah, Allah atau Quran mengajak bicara tentang sesuatu yang sangat tinggi menggunakan pendekatan perdagangan. Satu sisi sedang memberikan satu peringatan atau ada peluang, menyodorkan peluang besar bagi para pedagang. Di sana ada perdagangan yang jauh lebih besar untungnya daripada yang selama ini kau cari. Dan itu betul loh. Kemarin ya waktu awal-awal kita ngaji, kan ada 4 level mindset terhadap harta, masih ingat ya? Pertama, orang yang fokus berapa jumlah yang didapatkan, income, gaji, itu pemula biasanya. Saya juga nyebutnya itu SD. Nah, yang kedua, orang yang melihat harta dari sudut berapa yang ditabung, betul ya? Nah, itu guyonan saya itu Cina glodok tuh. Berapa tabungannya, sama atau yang di Tanah Abang nih, berapa nabungnya. Kalau naik kelas lagi, berapa harta yang bisa diinvestasikan, itu sudah piawai biasanya bisnisnya. Yang terakhir, ini miliknya kaum muslimin, berapa yang bisa diinfakkan. Karena secara hitung-hitungan dia yang paling menguntungkan. Kalau orang bicara income, berapa income orang, betul ya? Kalau sudah dikurangi pengeluaran, nggak dapat apa-apa. Makanya saya suka ngeledek sama teman-teman yang fokus income. Wah, income-mu gede, nggak penting. Kalau perlu nggak punya income, tapi tabungannya gede. Karena yang jadi harta kan tabungannya. Tapi ternyata yang jadi harta bukan tabungannya, tapi yang diinvestasikan itu yang paling gede. Karena bisa berlipat-lipat hasilnya. Tapi itu masih kalah dengan yang diinfakkan, lebih berlipat-lipat. Nah, ayat ini bicara tentang sebuah peluang usaha yang jauh lebih besar. Pertama, karena memang kita hidup bukan hanya di sini. Itu yang paling pokok. Karena ini yang harus mendasar. Karena kita hidup tidak hanya di sini. Ini jawaban yang paling telak untuk kita dan teman-teman yang mencoba untuk bermain haram, bermain menghalalkan cara di dunia apapun. Kalau ketemunya kayak gitu, Mas, hidup bukan hanya di sini. Kalau orang nggak diingatkan itu seakan-akan kan orang boleh berbuat apa saja, nipu dan seterusnya, menekan kalau di saham itu goreng saham yang penting untung. Mas, hidup bukan hanya di sini. Gitu. Yang suka main politik, mas hidup bukan hanya di sini. Gitu. Kamu sekarang jabat 10 tahun habis itu ludes mukamu, gebukin malaikat begitu masuk liang luhur, hancur kau. Hidup bukan hanya di sini. Nah, jadi ini esensi perniagaan yang luar biasa karena kita akan dapatkan satu income, keuntungan yang luar biasa besarnya dan waktu kita menikmati tidak ada batasnya. Sebesar-besar orang mendapatkan income di sini, katakan orang piawai bisa melipat gandakan 100 kali lipat keuntungannya, katakan, dan enggak ada. Investasi itu paling gede itu 20% per tahun. Itu paling gede. Makanya kenapa bank ngasih 7%. Atau kalau di syariah yang reksadana maksimal kasih 16. Ya dia masih dapat 44%. Karena maksimal orang investasi itu untung emang 20% segitu. Orang main kontraktor apa saja 20% sekitar itu. Di atas itu sudah melambung harganya pasti. Udah nggak cocok, nggak baik. Gitu. Ini dikasih berpuluh-puluh persen. Seandainya ada orang dapat sampai 100% per tahun misalnya. Saking hebatnya dia bisnis. Tapi kita dibatasi oleh limit menikmati.
Jadi kan harta kan bukan sekedar yang kita kumpulkan kan, tapi kan yang bisa kita nikmati. Apa gunanya punya harta banyak, tapi gak bisa menikmati. Jadi dunia itu memang seandainya ada orang sanggup mendapatkan keuntungan dalam bisnis 100% per tahun, tapi dia dibatasi oleh kemampuan menikmati. Karena badan dia itu memang menikmatinya gak banyak. Contoh ya, katakan kenikmatan makan. Kita menikmati makan itu berapa menit? 20 menit. Di atas itu kau udah gak nikmat. Karena kau hanya ingin memanjakan 1 senti dari anggota badan Anda yang namanya lidah. Itu doang. Begitu lewat, udah gak lagi ada rasanya. Kau tarik balik, gak enak. Kira-kira. Kau makan enak, sayang nih makanan mahal, balik lagi. Enak gak tuh? Udah gak enak. Allah kasih limit bagi Anda untuk menikmati. Itu dari sudut anggota badan. Mohon maaf agak sedikit saru, seks. Orang sampai yang kau nikmati berapa? Sekejap. Ngapain haram-haram? Ya, ente mau cari yang kayak mau bentuknya sekejap. Ente mau cari yang timur tengah yang sekejap. Ya. Terakhir, waktu kau menikmati juga sekejap. Maksimal 62 tahun kau menikmati. Enggak lebih. Bahkan average enggak sampai 62 tahun. Orang menghasilkan income bagus itu setelah umur 25 ya, average orang-orang kerja. Oke, bahkan bisnis rata-rata tumbuh di usia 40. Setelah itu umur 55 kau udah enggak bisa menikmati karena sudah mulai pengkapuran, sudah mulai darah tinggi, udah mulai kolesterol, udah makan ini udah nggak boleh, makan udah nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sementara di akhirat itu kau dikasih lipatan hasil berlipat-lipat, kemampuan kau menikmati dilepas oleh Allah. Sampai ada istilah kau makan nggak kenyang, betul? Istrimu tidak bakal jadi janda karena ia terus menjadi, nah kenceng tuh orang tuh. Allah kasih karena memang tempat menikmati hasil, gitu. Karena fisik yang Allah siapkan untuk di akhirat itu terus diperbaharui oleh Allah. Sementara fisik yang ada di dunia itu dibatasi oleh Allah. Ada sel tuh yang akan memperbaharui tapi terbatas. Sel mata memperbaharunya sekitar 4-5 kali. Setelah itu udah rabun. Udah 40 kayak saya udah kacamata. Dan ini gak main, jaga saat jaga-jaganya dari kecil. Gak mau baca yang buram, gak mau gini. Tetap aja kalau sudah 40 ke atas plus, udah. Emang kemampuan jantung, dikasih sel jantung memperbarui diri, tapi terbatas juga. Ada sel yang ada di belakang sini yang 4 triliun sel itu, tapi nggak gampang bisa kau pakai, nggak gampang, masih tersimpan di bawah sini. Tapi kalau fisik yang Allah sediakan untuk akhirat, itu terbaharui terus menerus. Makanya yang di neraka nggak mati-mati. Kalau kulitnya sudah terkelupas, udah matang, diganti oleh Allah. Terbaharui lagi itu selnya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul. Kalau mereka sudah matang itu kulitnya, berarti kan sudah enggak ada rasanya. Allah ganti mereka dengan kulit yang baru, liyadukul adab. Terbaharui, sementara juga yang di surga terbaharui terus. Gitu. Terus waktunya nggak ada batasnya. Khalidina fiha abad. Kalau kita orang logik, kita akan ambil peluang ini. Setuju ya? Halo? Kita kan pedagang cerdas kan? Kita akan ambil peluang ini. Gitu. Ini peluang yang nggak sedikit. Karena hidup bukan hanya di sini. Ini jawaban simpel. Hidup bukan hanya di sini. Kalau semua sekira Anda mungkin ketemu orang, wah payah lo, terlalu takut sih halal haram lo, akan susah sendiri. Kan kadang gitu ya di lapangan, lo banyak halal haram sih, ngaji mulu sih lo. Makanya jadi susah sendiri, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit haram. Jawabannya hidup bukan hanya di sini. Engkau seenak saat sekarang, awas. Tapi sebelum saya teruskan, saya dapat kisah menarik, dialog adik kakak tentang masalah ini. Jadi ada adik kakak, yang satu yang kakaknya itu teman saya, anak ITB, jadi wartawan. Yang adiknya itu akhirnya mengambil kerja di salah satu tempat yang basah. Gitu.
tahu tempat basah ya, dekat toilet apa saja lah. Sudah diingatkan, dia ngomong gini, Mas ikut aku aja lah, bisnisnya gampang. Sehari nyari 70 juta gampang, tinggal ngeruk. Serius. Kata si kakaknya, enggak lah, aku mau yang halal aja. Masnya enggak sayang, masa umur 45 motornya butut kayak gitu, mobilnya butut, emang enggak punya? Gitu. Enggak lah, aku gini aja enggak apa-apa. Gitu. Betul. Akhirnya enggak lama, karena kekayaannya luar biasa ya, sehari ngambil 70 juta itu merem. Berarti sebulan berapa tuh? Hitung aja tuh duit orang. Merem tuh, enggak usah dihitung. Enggak lama, akhirnya mulai penyakit orang punya duit. Main perempuan, itu penyakit orang punya duit, hati-hati yang punya duit tuh. Itu penyakitnya kambuh, langsung main perempuan. Tapi karena uang haram, mainnya bukan dengan wanita halal, tapi wanita haram, PSK, astagfirullahaladzim. Mainlah, mulailah ganti-ganti, sampai PSK itu dibawa ke rumah. Enggak kuatlah istri sahnya, dibawa pergi anaknya. Cerai kan, akhirnya istrinya kabur, enggak sanggup lagi ngelihat kelakuan suaminya. Udah, masa dibawa pulang ke rumah? Akhirnya dia hidup bergelimangan dengan kayak gitu, sampai anaknya lahir dari orang PSK ini, terus, dan wanita ini bawa anak yang entah dapatkan dari mana, yang sudah agak gede. Anaknya yang SMP, yang dari bawaan itu, juga membawa temannya ke rumah. Di rumah itu rumah zina. Enggak lama, ya istrinya atau apanya ini kena kanker vagina. Mulailah marah-marah dia. Sementara dia akhirnya kena kanker apa gitu. Terus dia kanker, anaknya ngaco. Dua-duanya jatuh sakit, punya masalah di kantor, anaknya masih terus dengan pacarnya ganti-ganti, sementara masih SMP, masuk pulang ke rumah, dan berakhir nestapa. Hartanya habis, dipakai berobat, istrinya udah kabur, udah pergi nggak sanggup, anaknya juga nggak sanggup, anak depan matanya setiap hari bawa pacarnya, sekarang sudah nggak punya uang lagi, akhirnya amu-amuan. Ini kisah nyata dari orang yang mencoba menghalalkan cara. Sebelum diselesaikan oleh Allah di akhirat, sudah Allah kasih peringatan keras di dunia. Jadi hidup bukan hanya di sini. Jadi apa tuh peluang yang luar biasa? Nah, ini kalau kita definisi, kalau dulu waktu kecil ketika saya baca ayat ini, saya itu nggak masuk dia, belum ngeh. Karena bagi kita itu yang masih kecil kan bisnis itu kan barang gitu ya. Bisnis itu apa sih? Ya barang. Kalau kita di Jepara yang bawa mebelan dikasihkan ke orang dapat duit. Nah, tapi sementara sebenarnya Bapak Ibu, bisnis yang paling seksi itu bisnis jasa. Ya? Gitu. Konsultan itu lebih dapat duit daripada yang jualan material. Betul gak kira-kira? Gedean mana? Konsultan sama toko material. Nah, ini ada sebuah jasa, engkau mengerjakan sesuatu, dapatnya tak terkira. Apa itu kerjaannya? Tu'minuna billah. Engkau beriman kepada Allah. Itu yang kau kerjakan. Jadi ada sebuah bisnis, tukeran, engkau mengerjakan sebuah jasa tertentu, nanti dikasih oleh Allah, tak terkira tadi ntar disebutkan. Setuju? Mau enggak tuh? Diambil peluang ini ya. Pertama kali yang jasa yang harus kau kerjakan, tu'minuna billah. Kau beriman kepada Allah wa Rasuli dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan sesempurna-sempurnanya iman. Kita bisa ngikuti imannya para sahabat. Nah, ada sebuah kisah mana tentang kualitas iman ya. Di pagi hari itu Rasulullah SAW datang di Masjidil Haram dan cerita tentang Isra Mi'raj. Ya. Yang menceritakan tadi malam aku sedang ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha, kata Abu Jahal, ya Muhammad, engkau semakin gila. Kemudian Abu Jahal menuju rumah Abu Bakar. Waktu duha yang sama. Karena waktu itu sudah di mana buktinya kalau kamu sudah dari mana? Akhirnya disuruh ngitung tiang tuh ya. Ada kisah terkenal. Ya Abu Bakar, itu madza qala sahibuk annahu idda usra ilal aqsa fi laila wahidah wa nahnu namshi fi 27 laila. Kata Abu Jahal. Itu temanmu itu klaim katanya tadi malam ke Masjidil Aqsa. Padahal kita itu pergi itu 27 hari. Nah, kata Abu Bakar tuh, in qalahu faqad shadaq laqad amanna
bima huwa ab'ad minhu. Kalau Muhammad mengatakannya itu pasti benar. Karena saya beriman tentang apa yang ia sampaikan, hal-hal yang jauh lebih daripada urusan Isra. Dia mengatakan ada akhirat, saya percaya. Dia mengatakan Allah ada, saya percaya. Ada surga neraka, saya percaya. Apalagi dia ngomong Isra, saya percaya. Iman itu begitu, kuat sekali imannya. Nggak pakai babi bu. Kalau babi bu bukan beriman, namanya nifak. Ngitung sana, ngitung kelamaan. Gitu. Buktikan dulu kalau akhirat ada, coba lihat. Beriman begitu, namanya pengetahuan. Kalau dibuktikan dulu namanya pengetahuan. Gitu. Beriman itu nggak pakai bukti, tapi dapat dicerna oleh logika. Gitu. Dan beberapa case-nya ada pembuktian. Beberapa case-nya, contoh. Tapi bukan dibuktikan, mana, kalau buktikan nyata, mana akhirat? No, akhirat. Itu bukan iman. Kalau gitu nggak jadi iman, namanya pengetahuan. Tapi akhirat itu dapat dicerna. Allah mengkisahkan tentang Allah mengirim angin, menggerakkan angin, angin membawa air, maka jatuh ke tanah yang tandus. Setelah itu tumbuh kadzalikan nusyur, demikianlah kebangkitan. Kalau Allah bisa menghidupkan tanaman mati hanya dengan nyiram air, Allah juga kuasa menghidupkan orang yang dulu pernah hidup. Logika lagi, kalau Allah bisa membuat hamba-hamba dari air, maka Allah juga bisa membuat hamba-hamba dari apa saja yang dulu pernah ada. Sudah pernah ada kok. Yang nggak pernah ada Allah buat kok. Paham ya? Itu namanya tidak bukti tapi dapat dicerna. Itu iman gitu. Bedanya iman di Islam sama di agama lain itu, iman di sana tidak bisa dicerna. Tapi iman di sini bisa dicerna. Tapi suruh membuktikannya enggak karena bab iman. Gitu. Terutama iman sama gaib itu. Apa buktinya Rasulullah itu Rasul? Apa buktinya Rasulullah itu Rasul? Ya dia datangi malaikat. Mana malaikatnya mana? Ya enggak ketemu lah. Kau enggak bisa ngeliat malaikat. Yang datang pada waktu itu malaikat. Gimana? Rasulullah tanya ke yang ahli kenabian namanya Naufal. Siapa yang datang? Oh, dia Namus. Namus itu adalah malaikat yang datang ke Nabi Musa. Namus itu bahasa Ibrani dari, kalau Arabnya namanya malaikat. Nah, lah kok bisa? Apa bedanya Namus sama dedemit? Oh, dia tahu dedemit itu gini ciri-cirinya. Kalau Namus itu begini. Dapat dicerna. Makanya dia Rasul. Jadi yang datang di malam itu ke Rasulullah itu bukan dedemit. Gitu. Bukan juga sundel bolong. Karena cirinya itu ciri Namus. Gitu. Ciri malaikat yang datang ke nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu namanya iman. Ya, kita pertama yang kita kerjakan tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Terus kemudian kita langsung ekspresi wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jihad itu ada 3 makna. Makna yang paling tinggi perang. Standar. Cuman ini banyak yang salah paham. Jihad itu sebenarnya kalau bahasa itu sistem pertahanan keamanan negara Islam. Itu namanya jihad. Jadi dulu negara itu dibangun di atas persatuan kabilah. Dulu sebelum Islam datang. Makanya ada Quraisy, itu kabilah Quraisy, betul ya? Ada Toy, kabilah Toy, ada Yuan, atau apa kalau di Cina itu ada Huan, kerajaan-kerajaan itu, Majapahit, Jawa, terus kalau di Sunda namanya kerajaan apa? Sriwijaya, itu bersatunya kabilah. Nah, ketika kerajaan atau kekuasaan dibangun di atas kabilah, maka seluruh orang dalam wilayah itu pergi dan datangnya, berperang dan damainya dalam rangka kabilahnya. Setelah Islam datang, orang dikumpulkan bukan menggunakan kabilah, dikumpulkan berdasarkan agama. Waktu Rasul bangun masyarakat Islam ini, maka siapa saja dari kabilah mana saja yang agamanya Islam ngumpul di Madinah. Maka siapa sih yang ada di wilayah ini pergi dan datangnya, berjuang dan damainya atas nama agama. Nah, berjuang mempertahankan masyarakat atas nama agama itu namanya jihad. Paham ya? Lahir setelah Perang Dunia Kedua,
Masyarakat negara tidak dibangun atas dasar kesatuan agama, tapi dibangun atas dasar kesatuan bangsa. Ini satu bentuk baru lagi, namanya nation state. Agama negara bangsa. Agamanya beda-beda, sukunya beda-beda, membentuk satu bangsa, bangsa Indonesia. Membentuk satu bangsa, bangsa Singapura. Bangsa Singapura itu agamanya 3, kabilahnya 3. Kabilahnya Cina, kabilah India, kabilah Melayu. Agamanya Islam, Hindu atau Buddha tuh, kemudian Kristen. Membentuk satu bangsa, bangsa Singapura. Tahun berapa itu? 46-47 itu. Jadi bangsa ini dibentuk baru. Nah, paham ya? Ketika masyarakat itu dibangun atas dasar bangsa, maka dia datang dan pergi, berjuang dan damai, dalam rangka mempertahankan bangsanya. Paham ya? Jadi jihad itu sebenarnya sistem pertahanan dan keamanan negara agama. Nah sekarang negara agama nggak ada, ya jihad nggak bisa tegak. Makanya kalau antum perhatikan syarat rukun jihad itu harus ada waliul amr yang memimpin. Persis di undang-undang apa itu? Nomor 33 atau berapa itu tentang masalah damai. Presiden menentukan perang dan damai. Emang presiden yang menentukan. Maka ketika negara agama nggak ada, emang jihad jadi nggak ada. Nggak bisa dijalankan. Nanti ada kes-kes tertentu ketika masyarakat. Nanti, ini kabar buruk lagi. Nation state negara bangsa ini, beberapa ahli futurologi sudah khawatir. Karena akan lahir bentuk baru negara. Cuman banyak negarawan pada nggak berani mengakui. Kalau ilmuwan sudah berani mengakui. Namanya corporate state, negara korporasi. Nah. Sekarang kita mau nanya, Indonesia itu negara bangsa atau negara korporasi? Hah? Negara bangsa. Emang Bapak terlibat menentukan kebijakan negara? Bapak-bapaknya. Kalau negara bangsa, bangsa terlibat. Kalau negara korporasi, korporasilah yang menentukan ketentuan bangsanya. Di Amerika saja yang negara sangat demokrasi, beberapa ilmunya mengatakan sudah bergeser dari nation state ke corporate state. Karena yang paling menentukan berjalannya bangsa negara Amerika sekarang adalah beberapa perusahaan besar. Pemilu itu bukan menentukan jalannya bangsa, tapi dibeli suaranya oleh korporasi yang telah membrainwash pikiran Anda dengan iklan dan seterusnya. Tapi bukan tema kita, bukan ini ya. Antum kalau mau keren-keren dikit ada buku tulisan Fukuyama namanya The End of Nation State, berakhirnya negara bangsa. Sudah dipembicarakan di kalangan ini. Gitu. Sebelum lahir corporate state itu juga bisa jadi lahir namanya police state, negara polisi. Banyak macam lah nanti bentuk negara ke depan itu. Karena kan dulu negara kabilah udah bubar, lahir negara agama bubar, perang dunia pertama, 2 itu bubar negara agama itu. Lahir negara bangsa ini baru sekitar 2 abatan. Nah, bertahan apa enggak? Kalau bangsanya kokoh ya bertahan, kalau enggak yang mempertahankan ya corporate. Ada sekian perusahaan yang paling berpengaruh di sebuah bangsa, sehingga menentukan jalannya bangsa. Bangsa sampai tidak punya kesempatan berpikir, udah dicuci pakai iklan dan seterusnya. Nah, jadi yang kuasa itu korporasi. Nah kita ulangi lagi, engkau berjihad. Nah itu jihad makna pertama. Kalau jihad makna kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ada hadis afdalul jihad qaulul haqqi inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad itu berkata benar di depan pemimpin yang dolim. Itu termasuk bagian dari jihad. Makna kedua, makna pertama qital fisabilillah yang biasa dikenal itu. Terus dengan berbagai macam persyaratan. Yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Nah makna jihad yang ketiga, itu semua amal soleh juga bisa dikatakan jihad. Contohnya orang nyari nafkah, kata Rasulullah, mangkana kharaja yas'a liwaladin saghirin fahuwa fi sabilillah. Wa man kana yas'a kharaja liwalidayhil kabir fa sabilillah. Barang siapa yang keluar mencari nafkah untuk anaknya yang masih kecil, dia di jalan Allah. Dan barang siapa keluar mencari nafkah untuk orang tuanya yang sudah sepuh, dia di jalan Allah. Jadi semua amal soleh juga disebut dengan
jihad. Cuman kalau ada kata jihad disebut, maka makna pertama yang masuk duluan. Bisa turun ke makna kedua atau makna ketiga kalau ada korina atau ada masalah atau ada data sekitarnya memungkinkan maknanya turun. Paham ya? Tentang masa bisa dilaksanakan atau nggak bisa dilaksanakan itu bab yang lain. Tapi maknanya ini clear. Dan kaum muslimin nggak usah ketakutan bab ini. Bahwa nggak bisa dilaksanakan ya memang nggak bisa, nggak ada etalasenya. Gitu. Paham ya? Ini bab doktrin besar. Karena memang ada di Al-Quran dan kokoh dijalankan. Dan kaum muslimin terikat dengan doktrin itu. Cuma nanti penjalankan atau persyaratannya ketat sekali. Kalau tidak dijalankan dengan persyaratan ketat, ya akhirnya menjadi teror. Apa bedanya? Kalau Anda bunuh orang, namanya siapa? Namanya pembunuh. Kalau Pak Polisi membunuh, namanya menegakkan hukum. Bedanya di mana? Legalitas. Paham ya? Pak Polisi kalau ngejar maling, malingnya kok nggak mau peringkat terdidor, dor. Salah nggak dia? Nggak, karena dia punya legalitas menembak. Kalau Bapak ngejar maling, terus diingetin, dor, salah apa benar? Salah, karena Anda tidak punya legalitas. Sama kasus, jihad nggak punya legalitas. Yang ada itu hankam rata. Tapi Indonesia itu dibangun dari dasar jihad. Yang harus kalian pahami. Jangan mau dibodohi. Ada dua case. Yang pertama, seluruh prosedur waktu merebut kemerdekaan awal-awal masih 45. Itu semua isunya isu jihad. Diponegoro isu jihad. Padang siapa? Imam Bonjol pakai konstruksi jihad, bukan konstruksi mempertahankan bangsa karena bangsa belum lahir. Gitu. Lahir bangsa tahun berapa? 928. Itu belum lahir istilah bangsa. Jadi makanya jangan mau dibodohi. Konstruksinya mempertahankan Indonesia itu pakai konstruksi jihad. Bahkan yang paling telak itu adalah ketika Belanda sudah menyerang Surabaya. Bung Karno bingung, ini kalau nggak konstruksi jihad, orang nggak mau gerak. Kenapa coba? Karena kalau konstruksinya kalau nggak jihad, matinya nggak jelas. Paling gampang. Ini Pak Panglima. Aku ikut perang lah melawan Belanda. Tapi kalau aku mati gimana? Nggak ngerti. Nggak ngerti saya. Nggak bisa kalau aku nggak ngerti. Nggak bisa. Mendingan lo aja yang perang nggak ngerti gue. Lo mati surga. Mau gue kalau gitu. Bener nggak? Makanya Bung Karno minta fatwa ke Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari ngumpulin para ulama. Melawan Belanda jihad nggak? Jihad. Nah begitu jihad orang mau. Mati nggak apa-apa. Karena dijamin masuk. Nah kalau mati nggak ada jaminan ngapain? Gitu. Makanya ada diskusi, pernah tahun 2007 saya pas ke Belanda itu, ada diskusi menarik di antara ahli tentang kenapa Amerika itu nggak bisa ngalahkan Irak. Padahal kan senjata jumlah. Mereka mengatakan gini, benar. Kita bisa datangkan jumlah personel, kita bisa datangkan pasukan, kita bisa datangkan senjata, apa saja. Tapi kita tidak bisa meyakinkan personel perang ini atas nama apa. Mereka ragu. Kalau mereka mati, mereka nggak tahu jawabannya apa. Gitu. Kenapa saya datang dari Amerika ke Irak? Untuk apa? Diam-diam mereka curiga. Dalam rangka merebut minyak. Kata pasukan, enak aja lo yang kayak goyang mati. Makanya ibu-ibunya pasukan itu akhirnya kan demo. Yang demo kan ibu-ibunya. Kenapa anakku dikorbankan? Demi nafsu bisnis kalian. Nah, kira-kira kan gitu kalau dibuat vulgar, tapi nggak vulgar lah, mana aja vulgar kayak gitu. Ibu-ibunya nggak rela anak jadi korban. Tapi Irak meskipun tidak punya apa-apa, tapi dia dijanjikan Tuhannya surga kalau dia mati. Maka pasukannya maju. Lah orang Muslim ditindas, boleh nggak dia melawan? Boleh, sudah. Kalau ada Muslim ditindas, konstruksi jihad menjadi boleh. Gitu. Langsung keluar. Pemimpin yang ada bisa mengambil peran. Kayak kejadian di Irak, kejadian di Palestina, itu sah. Tapi kalau nggak ada apa-apa nggak bisa, salah. Bisa kalau mati ya neraka malahan. Makanya jangan ngawur. Jihad, teror jadinya ketemunya. Kalau harus ketemu konstruksi namanya, ada konstruksinya namanya. Kayak hukum ada konstruksi hukumnya. Ketemu, kalau nggak ketemu ya nggak boleh dijalankan. Gitu. Makanya kalau jihad benar, insya Allah nggak melukai. Dan tidak pernah menjadi terorisme. Dia jihad ya jihad, karena ada konstruksinya.
Gitu. Dan kayak kita waktu melawan Belanda, konstruksinya perlawanan. Nah itu jihad, ketemu. Indonesia itu dibangun atas konstruksi jihad. Ini luar biasa. Bahkan seorang ahli sejarah, Dr. Abdurrahman, Ketua Mahasiswa Indonesia, mengatakan sebelum pulangnya para ulama dari Timur Tengah, Indonesia tidak mengenal kebangkitan nasional. Nggak kenal. Karena membuat perlawanan itu emang ulama. Karena yang oh ini orang kafir, kayak gitu. Melawan. Kalau nggak ada agama, mau ngapain ngelawan? Udahlah, biarin aja dia lah. Ngikut aja Belanda. Gitu, lumayan. Jadi centeng ya. Gitu. Belanda hitam namanya apa itu namanya dulu. Ya, kamu ulangi lagi. Jadi makna pertama, makna kedua, makna ketiga. Nah, kalau dalam konteks implementasi, jika makna pertama tidak bisa dijalankan, maka jihad menggunakan makna kedua. Nah, sekarang makna kedua yang bisa dijalankan, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Bapak cuma amar ma'ruf nahi mungkar aja, itu sudah jihad. Kalau nanti nggak bisa karena lemah, nggak punya ilmu, yang penting beramal soleh, gitu, rajin ke masjid dan seterusnya, itu bagian implementasi jihad di makna ketiga. Jika makna pertama juga belum mampu, yang penting terus bisa menggerakkan bab jihad, baik makna pertama, kedua atau ketiga. Mungkin itu dulu, kita masih ada lanjutan, masih di surat As-Saff ya ayat 10, masih ada yang berlaku dan seterusnya. Semoga kajian kita beri oleh Allah menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.